Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Di pagi yang cerah ini saya lanjut lagi perjalanan menuju ke arah barat ya, tepatnya ke arah Tangerang. Ini gunung-gunung pada kelihatan semua. Jadi pemandangan hari ini cukup terbilang cerah ya. Tuh, dari sana ada Gunung Ungaran, Merapi Merbabu, kelihatan semua ya. Terus ada lagi tuh Sindoro Sumbing perahu.
solar saya kalau di pom kali pro. Isi solar dulu kalau 1 juta, nggak bisa lebih ya. Nanti ngisi lagi di mana lah. Soalnya emang udah nggak punya stok nih saya. Udah habis, tinggal berapa ya? Stoknya 50 liter mungkin. Nggak ada kayaknya. Lanjut lagi perjalanan lewat KITB. Ini berarti nanti ngisi solar lagi 300.000. Harusnya di sampai Cipali cukup ya untuk solar 1 juta 150 liter. Ya, semoga cukup sampai KM 102. Nanti ngisi lagi di sana ya. Kalau nggak cukup ya harus nunggu nanti malam lagi jam 1 baru ngisi lagi ya. Saya kemarin lupa nggak ngisi solar dulu ya, karena stok kita kan jatah kita tuh per hari 200.000 guys. Jadi kalau sekarang udah ngisi ya wis harus nunggu nanti malam jam 00 lebih 1 menit baru bisa ngisi lagi gitu. Kalau 200 liter sih antara cukup nggak cukup ya, kalau sampai Tangerang tuh masih harus nyetok sebenarnya. Ya bismillah. Oke bro, sudah masuk di kawasan industri terpadu Batang. Pagi ini los jalan terus, nanti istirahatnya siang ya. Jam 1 lagi panas-panasnya, istirahat dulu, nanti jam 2 atau jam 3 nanti lanjut lagi gitu. Laut vitamin C di pagi hari guys. Ayo dipasang apa paku bumi, berarti mau dibangun pabrik apakah ini nambah lagi 1. Untuk sekarang total perusahaan yang sudah beroperasi di sini itu sekitar berapa ya, 5 kalau nggak 5 6 lah, 6 perusahaan yang sudah jalan. Jadi dia nanti fokusnya ke sebelah barat dulu ya. Dari barat nanti bikin pabrik ke arah timur gitu. Ke arah daerah di Kedawung, nah itu kan dekat-dekat tuh pabrik. Sampai ke Pelalen. Jauh banget tuh. Kawasannya mantap ya. Ya mungkin ya 10 tahun ke depan lah. Itu pun belum sepenuhnya full ya kan ya.
jangka panjang ini. Gerbang tol KITP Batang. Wah, ada yang kehabisan saldo. Ambil sebelah kiri. Ada VAW baru tuh. Oh, error ternyata guys. Bukan kehabisan saldo tapi error. Ambil ke jalur Batang Pekalongan Jakarta ya. Jangan ke arah Semarang lagi, nanti balik lagi ke rumah. KM 00. Lumayan berat nih muatannya. Berapa ya? 37 ton. Semakan dia padat gitu ya. Biarpun muatan pendek pun saya nggak berani kalau langsung kenceng nikung ya. Karena 2 axle rawan. Karena sering banyak banget kejadian terguling karena ya kayak gini nih, tikungan dia ngegas aja gitu ya. Faktor utamanya ya terlalu kenceng gitu. Mau alasan apapun tetap faktor utamanya terlalu kenceng. Kalau pelan-pelan gini kan aman ya. Pas tikungan. Silau, untung saya ke arah barat jadi nggak terlalu silau. Nah gini kan udah nggak berpandang muka dengan matahari. Pelan-pelan masuk jalan, nah kosong baru masuk. Kalau emang belum ada jangan memaksakan. Orang-orang tak tabrak lek, aku tetap jalur kiri to lek. Masa langsung nganan yo. Demi yang wong akeh aku. Indah dia pakai bis ya. Karena kelebihannya lebih efisien aja gitu katanya. Dan aman dari begal atau dari bajing loncat katanya gitu kalau bawa bis yang dibuat pengiriman paket. Besok sampai Bongkaran nih harus nyetali laker lagi nih. Kemungkinannya sih ada 2. Kemarin masangnya kurang kenceng atau emang ada masalah dengan asnya, biasanya gitu. Jadi laker nggak nempel, nggak kenceng gitu sama asnya. Ya harus ganti as, tapi nggak mungkin kalau ganti as ya. Paling cuma diakalin doang biar laker itu nempel gitu ya. Tapi ya tetap aja kalau kita udah jalan panas ya tetap logro lagi alias renggang lagi gitu ya. Nanti yang menyebabkan laker bisa gampang mudah ambrol gitu ya. Karena dia nggak kenceng jadi kayak koclak gitu. Semoga kuat sampai Tangerang nih, saya juga pelan-pelan aja nih. Kalau emang dirasa panas berhenti ya, soalnya kemarin ngawut banget sampai rumah, baru Semarang sampai rumah doang udah ngawut. Tronton wingbox ya, mungkin kemarin sih dulu infonya tuh yang bawa tronton wingbox
bakal prioritas ditawarin pakai wingbox trailer besoknya. Kalau ada yang mau ya, kalau nggak mau ya baru ditawarin ke supir-supir yang lain itu. Ya, semoga nanti Pak Juremi bisa ganti ya, ganti segmen wingbox. Barangkali dapat warisan V2 kan enak gitu. Jadi ada V1, V2, V3 dan sekarang V4 guys. Kalau V1 itu yang pertama, yang buntut-buntut rembol, buntut-buntut apa namanya lama terus dibenerin, nah itu V1. Kalau V2 itu buntut karoseri. Kalau V3 V yang baru ya, full sama buntutnya. Kalau yang V4 yang terbaru lagi ya, plus buntutnya. Jadi saya lebih milih yang V2 ya, kemungkinan prospeknya kedepannya lebih enak gitu loh buat kerja. Karena suatu saat bakal ada pembatasan apa namanya wilayah, infonya seperti itu. Jadi V1 mungkin trayeknya sampai mana, V2 sampai mana gitu ya, V3 sampai mana. Kalau V3 sama V4 itu udah jelas trayek loss ya, jarang pulang karena mobil baru ya. Kalau V1 dan 2 ya mungkin nanti ada pembatasan trayek. Kalau V1 rata-rata sih pakai ada apa, lakernya itu laker kecil guys. Sedangkan kita kan muatannya berat ya. Kalau laker kecil nanti seringnya locek, nah ambrol gitu ya. Ya itu pandangannya cuma laker besar itu untuk Wijaya. Makanya sekarang banyak driver-driver V2 jarang mau, nggak mau kalau suruh ganti yang baru. Padahal super-super lawas, cuma mereka nggak pada mau ganti dengan alasan ya itu udah lakernya udah gede tuh di eman gitu ya. Berarti 14 nih nggak perlu ke rest area Batang. Los. Waktu menunjukkan pukul 7:30 sudah sampai di tol Pekalongan ya, KM 341. Ini kayaknya nih saya mau lost tol aja nih. Kalau saya pikir-pikir, saya hitung-hitung ya paling bedanya cuma 100-200 lah. Cuma kan waktunya lebih efisien. Time is money bro. Waktu adalah uang. Jadi ya apa ya, setiap orang itu punya kalkulasi masing-masing ya. Kita tidak bisa apa mengomentari baik tidaknya itu ya. Soalnya kan ya, setiap orang ya punya stylannya masing-masing gitu ya. Kalau menurut saya sih untuk lost tol masih aman lah, masih ada sisa banyak juga. Jadi kita menang waktu guys. Misalnya kita lewat bawah ya, lewat bawah kita juga masih capek jauh, terus apa ya, harus banyak sabar. Kalau lewat bawah kan otomatis nanti istirahatnya juga lebih lama dan ya pengeluaran juga kadang nambah ya. Kalau full lost tol ada jerune polik. Kalau full lost tol kan waktunya lebih efisien, meskipun emang tarif tolnya lebih mahal gitu ya. Cuma kan masih sebanding dengan pengeluaran buat solarnya gitu ya. Jadi kita nggak mikir berhenti ngegas lagi ya. Tahu sendiri kalau Axor angkatan pertama kan berat ya. Itu kalau sering berhenti ya solarnya lumayan agak menguras dikit. Tapi kalau jalan terus gini ya harusnya untuk konsumsi solar lebih irit ya. Ya hampir sama lah, 11-12 lah. Kalau bawah kita nggak bayar tol, tapi solarnya lumayan, buat ganti solarnya aja gitu. Ya itu sih kembali ke penilaian masing-masing ya, karena setiap mobil itu beda. Setiap mobil itu beda ya. Kita nggak bisa ngikutin teman kita sendiri itu. Bilang teman kita nih solar sampai sini, sampai Jakarta sekian gitu. Nah kan mobil dia gitu kan, dan setelan dia gitu ya. Kalau saya kan beda sendiri ya, punya setelannya masing-masing. Kadang entah nginjak gasnya kan kalau nggak pas gitu kan, kadang solar juga ikut ngaruh gitu ya. Apalagi kayak saya ini kalau harus pelan-pelan ingkring itu ngantuk guys. Makanya saya langsung los.
jalan terus. Tapi jangan terlalu kencang juga ya, jadi standar aja di kecepatan 50 sampai 60 aja gitu. Sambil berhenti sejenak ngecek ban gitu ya, kalau masih mampu jalan, kalau nggak mampu ya cari tempat rest area terdekat gitu ya. Jadi seperti itu, punya setelan masing-masing. Yang penting nanti malam nih sebelum subuh harus sampai ya. Jar setut, targetnya nih Pomen setut terus ya. Katanya disuruh ganti VAU. Kalau ganti VAU ya harus setut terus. Kalau nggak pernah setut ya mau minta VAU nggak bakal dikasih, karena retensinya kan kurang. Dan saya kemarin retensi saya kan udah sebulan belum ya, nggak ada setutnya sama sekali, cuma setut sekali doang. Nah, itu kan udah nilai minus ya, nilai minus. Jadi kantor itu melihat kita itu bukan dari kata orang atau apa ya, kerjaan kita secara fisik ya, tapi kan dia melihat dari data ya, gitu. Kalau retensi bagus ya gampang, karena mobil VAU kan masih mobil setoran. Jadi kalau yang narik jarang setut terus retritanya lambat ya otomatis jelas akan menghambat setoran juga ya. Makanya kantor juga milih-milih untuk bawa VAU baru itu nggak semua supir bisa ya. Jadi khusus supir-supir yang sering setut gitu biasanya pasti langsung dapat. Kalau saya sih jelas pengen setut tuh bukan karena mau ganti unit atau apa ya. Ya lumayan gitu loh, tambahan setutannya tuh lumayan. Kita target tepat waktu ya, dapat tambahan lagi ya. Dan terlebih waktu kita lebih cepat gitu. Kalau sering setut kan yang biasanya nggak sering setut, sebulan cuma dapat 5 rit gitu ya. Cuma kalau kita sering setut ya sebulan bisa 7 rit, 8 rit, bahkan bisa 9 rit juga ya. Nah, lumayan, jadi menambah retensi dan menambah penghasilan kita juga gitu ya. Kalau kerja di ekspedisi ya seperti ini, semakin kita mager ya semakin gak dapat duit, tapi semakin kita sregep alias semangat yo semakin dapat duit gitu yo. Atah. Jadi saya lebih mencari ke penghasilan yang stabil guys. Tol Pekalongan. Gunung Selamet belum? Enggak, itu udah ada asapnya di atas. Masih berada di Tol Pemalang. Ya si Tol Pemalang udah kelewat. Jadi sini ikutnya udah Tegal apa masih Pemalang ya? Masih Pemalang guys. Ini kota Pemalang sebelah sana. Belum masuk ke Tegal ya. Jaga ya. Gunung Selamet. Semoga lain waktu bisa naik ke Gunung Selamet lagi. Udah lama gak naik gunung lur. Rencana sih besok hari Minggu ya, kalau pas sampai rumah. TikTokan aja nih, satu hari kan masih cukup buat naik gunung ke Perahu aja lah. Tapi masih bisa kejar kilometer juga masih bisa. Oh kilometer, masih kejar setut masih bisa ya. Sampai rumah cues langsung berangkat naik gunung, weng TikTok, langsung turun berangkat kerja lagi. Tapi kalau dapat bongkaran-bongkaran daerah Kendal lagi ya malah enak. Habis bongkar langsung berangkat. Ya. Efisiensi kerja masih dapat. Waktu buat healing juga masih dapat gitu. Jadi pintar-pintaran kita aja yang ngatur. Keluar Tegal, Brebes, Wanasari. 32 km lagi, masih jauh. Kelas tol pokoknya.
Ini emang hari ini tuh hawanya sejuk ya, anginnya tuh dingin itu loh, seger. Sampai kaca saya tutup aja nih masih seger, dingin, kayak AC alami ya. Karena ya sebelah sana full pemandangan ya, nggak ada kota dan pegunungan bagian atas, jadi mungkin udaranya lebih fresh ya. Saya bawa melon itu belum saya buka, nanti buat pencuci mulut ya habis makan melon. Masih berada di Tegal. Oke balo, 1 km lagi sampai rest area. Mau istirahat dulu ngadem ban rest area Tegal. Terus nanti istirahat lagi di rest area mana ya, Pejagan mungkin bentar aja, nggak usah bentar apa lama-lama itu. Nah gini kan enak ya, bawah pohon adem ya. Nanti diganjel dulu, habis ganjel terus lepasin rem dah biar cepet adem. Rebahan, istirahat. Ini yang paling panas sih ini nih. Kalau ini aman ya, panas semua sih, cuma kan lakarnya aman. Yang ini panas banget, bahaya, terlalu panas ya. Untuk yang bagian sini juga sama panasnya. Ini yang paling parah nih, paling panas nih. Tinggal ngopi sih belum. Bro, waktu menunjukkan pukul 9:30, nanti jalan lagi jam 10 ya. Biar adem sih ya, minimal 1 jam lah kalau ngadem ban.
base solar belum. Tadi soalnya cuma bisa ngisi 100.000 doang, 1 juta doang. Paling diisi 300.000 sekalian. Nanti di rest area KM 102 ngisi 50.000 aja. Gua jaga-jaga kalau struktur nggak keluar ya, karena di Siba emang untuk masuk ke tol kita diganti ya sama kantor. Syaratnya harus ada setruk gitu guys. Takutnya nanti setruknya nggak keluar kan masih ada setruk solar, masih bisa buat bukti gitu. Oke, kalau sudah di solar tipis-tipis lagi ya. Ya harusnya sih cukup lah. Kalau diisi 200 liter cukup. Berarti kan sekitar dari Semarang 250 lebih ya. Nah ini 270 atau 280. Oke, cukup.
belum bablas lewat Pejagan ya. Ini kalau turun Brebes Barat lewatnya sini. Saya langsung aja. Karena di perbatasan Cirebon, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu ya, ada perbaikan. Jadi takutnya nanti macet panjang malah kelamaan lagi, nggak tepat waktu ya. Jadi untuk bulan ini saya baru dapat setutan sekali dan nggak setut sekali. Jadi ini harus setut. Jadi perbandingannya kalau bisa sih 2:1 lah. Atau intinya jangan 50-50 lah, di atas 50. Misal ada 5 trip berarti yang 3 trip harus, kalau bisa harus setut. Yang 2 misal emang ada keadaan yang nggak mungkin buat bisa setut ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau bisa sebisa mungkin ya tepat waktu ya. Full tol Pejagan ini udah mending ya, maksudnya udah ditambal semua. Biasanya banyak yang berlubang parah banget. Ciri khas emang dari tol Pejagan tuh ya kayak gini dari dulu, Pejagan sampai ke Kanci itu. Kalau yang untuk arah timur tuh masih banyak berlubang gede loh. Kalau di sini udah tambalan semua. Tapi kalau naik Aksor ya biarpun tambalan seperti apapun tetap kerasa tank geludak ya. Kalau pakai VAW mungkin ya nggak terlalu kerasa ya. Ada suspensi nyampuk. Tapi lebih aman kalau pakai Aksornya itu apa ya? Kita kan ngerasain getaran kuat ya di dalam kabin, jadi kita lebih hati-hati gitu. Sedangkan kalau VAW kan kadang nggak kerasa, ya wis terabas saja ya. Endingnya ya yang jadi korban lakernya gitu. Karena saking enaknya nggak kerasa ada lubang-lubang asmara kayak gini. Untuk cuaca hari ini terpantau aman ya, mendukung banget. Mendung tapi nggak hujan. Ya semoga kayak gini terus sampai Tangerang. Mendung tapi nggak hujan ya. Biar barangnya aman. Masuk rest area lagi bolo, KM 229, lapar nih, mau makan dulu lah. Nanti habis dari sini langsung bablas sampai KM 102 Cipali. Kita makan madang. Ada parkiran apa enggak ya? Ini lah. Parkir saya belum. Madang sih belum. Sering ngantuk tapi sebenarnya ngantuk banget cuma sih bisa dikondisikan kalau siang ya. Kalau malam ya bang, kalau jam 8 ke atas udah ngantuk bener, nggak berani maksa.
kalau wis duran saatnya Madiang, kita makan Madang ya biar semangat lagi buat ngetrip ke arah barat ini. Madang sih, monggo belum Madang sih, rica-rica ayam dan macet ya seperti biasa ya. Di Madang tidur sebentar terus nanti lanjut lagi perjalanan ya sampai KM 102 paling sore ya, paling jam 5 atau jam 6 ya. Monggo Madang sih. Oke bro, bis Madang kita lanjut lagi perjalanan. Tapi mau tidur dulu bentar lah ya, satu jam atau setengah jam ya. Menaknya boyok saya bro, terus lanjut lagi perjalanan. Agak liar-liar gitu, sedikit ngantuk. Wah, aku sapok gue ada dapurnya 2 unit. Masih terpantau mendung ya, alhamdulillah ya. Saatnya bubuk. Oke, kalau waktu menunjukkan pukul 3 sore. Saatnya lanjut lagi perjalanan. Habis tidur nyenyak ya. Lanjut lagi perjalanan. Masih mendung pokoknya. Oke, belum masuk ke tol Palikanci. Selamat datang di jalan tol Palikanci. Palimanan Kanci.
Selamat jalan tol Palikanci, exit tol Palimanan ya. Saatnya masuk ke Cipali-Ruat, Cipali-Res. Nah kalau jam segini kan mending ya, belum jamnya bis, jadi nggak balapan sama bis. Semoga Cipali agak sepi gitu biar nanti enak. Waktu menunjukkan pukul berapa? Pukul 4 sore guys. 1 jam ya dari Pejagan sampai sini. Istirahat di rest area KM 102. Oke, follow. Waktu menunjukkan pukul berapa nih? 5 kurang seperempat. Masih berada di KM 149. Yo, hitungannya lumayan cepet sih. Berarti nanti perkiraan jam 6 mungkin. Jam 6 sampai. Dari sini 1 jam. Ya mungkin nggak ada sejam lah. Di jam setengah 6 mungkin. Kalau stabil jalan seperti ini ya. Dan rata-rata kecepatan di 50 sampai 60 km per jam. Serengenge. Sopo kayak jenenge kelalen aku kan. Semoga besok bisa bongkar muat ya. Pada kali ke Pasit Interwood ada gitu. Jadi dekat gitu ya. Bongkar muat. Nah, besok saya pulangnya sama adik saya. Mau bareng sekalian. Saya mampir ke rumah bentar paling. Oke, belum. Waktu menunjukkan pukul setengah 6 sesuai prediksi ya, sampai di rest area KM 101 ya. Masuk ke rest area. Pas nih maghriban saya tidur ya, ngeliat saya dulu ya. Nanti lanjut perjalanan jam 8 malam lah. Pas. Kalau enggak jam 9 ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Masih cukup lah. Jam 9 mungkin. Ya semoga ada parkiran ya. Ini rame banget. Kalau nggak ada ya wes lobot. Ini pada parkir sini tuh karena dia takut nggak kebagian parkiran di dalam. Nah kalau saya wes 14 ya lah. Ternyata penuh guys, penuh. Sini juga ada banyak nih. Semoga sana aman ya.
rame banget. Semoga ada parkiran di sini ya. Gelap sekali. Pakai 0,5 gelap. Waduh, kosong guys. Udah ada yang parkir di situ, biasanya ya penuh. Semoga adalah satu tempat aja. Nggak ada ya, pikir jalan dulu ngadem ban sih 1 jam lah. Di jam-jam 8 kan masih aman ya, nggak ada, ya insya Allah aman lah. Jam-jam 8 baru jalan lagi. Ya, sebelah sini kosong, nggak ada tempat. Sebelah sana ya, cari parkiran. Ada itu 14. Nggak dapat parkiran bolo. Parkir sini dulu bentar lah. Ngadem ban sih paling ora sekitar 1-2 jam lah, biar adem dulu, nanti lanjut lagi perjalanan bablas sampai ke Tangerang ya. Di nonstop dari sini sampai Tangerang ya. Semoga perjalanan aman, nyaman, dan nggak macet ya. Madang sih, maghriban sih. Bannya lumayan panas loh. Ya, semoga muatan juga aman ya. Alhamdulillah nih nggak hujan. Kabelnya rantas nih, jangan sebelah sana. Benerin dulu nanti. Mati lampunya. Ketemu Pesona Mojokerto, bongkar mana ini? Biasanya sih orangnya di warung, kalau nggak di, nggak tahu di warung mana nih. Kadang ya. Jadom sih neng Vau polo, di bareng Mas Bambang. Iya kabar iki, tak tau ketok saya tak setrik nang lingkar meneh ana ben ganteng ya. Para ana hidope matane. Oh, masa ya ora ono. Ono cuma tak krus neh. Tak krus. Bongkar mana iki, Bang? Bongkar kapuk. Bongkar kapuk muat. Yo kan, itu bari itu. Ana doa-doi yo. Oh, anu linggo. Motor kene dek ya. Yo, Motor kene. udah putih. Rembang pret. Bang Fred. Mandi dulu bolo. Terus mandi lek madang. Madang turun. Bangun-bangun jam 9 ya, nanti jam 9 baru jalan lagi. Itu udah putih juga sama, bongkarannya bes. Ini kayaknya rame banget besok nih bes. Nah, dari PT lain juga sama. Kemarin banyak banget yang bongkar di sana gitu ya. Yang penting madang. Itu sih. Oke, belum madang sih. Soto ayam dan Magic Jas seperti biasa ya. Es teh pokoknya. Satu seger madang turu. Sudah mandi, sudah madang. Saatnya tidur. Wah, ini ada bocah dewe sapa iki? Buntut Wijaya. Langsung mari, boh. Gonteng. Muatan pupuk. Lagi makan paling. Punya saya jauh sekali. Sebelah daerah sini tuh soalnya rawan maling ban ya. Tim harus ditungguin. Tidur dulu, jauh sekali saya di sini. Gelap gulita lur.
teleponnya mati. Bentar lampu dulu. Oke bolo, malam ini lanjut lagi perjalanan. Waktu menunjukkan pukul berapa nih? 9 malam ya. Wah ini lampu anti kabut. Tipis-tipis bolo. Wah semoga nggak ngantuk ya. Dari tadi mau tak tidurin nggak bisa. Tapi ya agak ngantuk tapi nggak bisa tidur gitu. Ya semoga nanti ngantuknya nggak di Bekasi ya. Ya semoga jangan ngantuk gitu sampai Tangerang. Dan 10, 11, 12 jam 1 atau jam 2 mungkin kalau jalan terus sampai ya. Tergantung kondisi lalu lintas juga. Oke belum sampai di gerbang tol Cikampek Utama ya. Keluar Cipali. Nah, saatnya desak-desakan nih dari sini mulai rame ya. Sama aja nih mau transaksi di mana aja sama ya. Belok ke kiri aja nih. Barangkali kosong. Cikampek Utama. Ini kalau nggak ada struknya ya harus ada struk pokoknya. Ngapal sih belum. Masuk ke lingkar jalan lewat tol kota nih. Masih bersama Pesona Mojokerto. Dua antrepol deh. Ini harus diimbangi ya. Ini bongkar kapuk dia, nanti saya belok ke kiri ke arah Tangerang. Satu jarang-jarang banget lewat tol kota ya. Jadi kadang saya tuh lupa bablas sampai ke Tanjung Priok. Ya namanya juga jarang lewat ya. Lupa. Kondisi lalu lintas terpantau ramai tapi lancar ya, nggak macet. Terpantau masih ramai tapi yo aman juga, macet. Jakarta Kota guys. Gedungnya apa ya? Wah ngimbangi VAO berat lur. Sungguh berat ku rasakan. Perdana nih lur, lewat sini jalannya sepi. Biasanya dari sini itu udah macet ya, kontaineran banyak ya, sawur-sawuran pokoknya lewat sini. Dan malam ini sepi lur. Dan rasanya ini seneng ini ya, bahagia itu ya. Tim pas masuk jalan sini tuh langsung biar gitu. Biasanya kan masuk sini langsung macet gitu. Ya ini lancar. Nah, tadi sudah berpisah sama Mas Bambang. Mas Bambang lurus ke arah Priok, arah Kapuk ya, bongkar sana ya. Saya bongkar Tangerang. Los iki. Wah ono iklane malah nih lur. Oke, kalau sebentar lagi exit tol Bitung Curug
keluar ya. Ya, semoga jalannya sepi nih. Waktu menunjukkan pukul 00:13. Oke, bolos sudah turun tol. Masih terpantau ramai banget ya. Waktu menunjukkan pukul berapa ini? Hampir 12:30 ini. Tapi jalannya masih ramai banget tuh. Oh, ini banyak dump truck guys. Batu bara kah mungkin? Ini parkiran truk sini. Ramai sekali. Sudah masuk ke jalan ya. Cuma jalannya elek lur. Ini harus pelan-pelan aja. Jauh masuknya. Nyasar lur, ternyata base yang di depan Sabar Subur itu agak kesono dikit, bukan yang masuk ke sini ya. Salah alamat, balik lagi, putar balik. Alah pujang aing, suruh menimbang katanya. Balik lagi ke sono ke Manis. Tadi tahu gitu mau udah bablas aja. Nimbang sono baru ke sini. Udah. Putar balik sini nyampe emang. Emang nyampe ya? Jadi ini harus nimbang dulu ke PT Base yang bagian dalam. Tapi bongkarnya di sana, makanya saya bingung. Tadi udah masuk ke sini, ternyata bongkarnya ke sana. Giliran ke sono, tahu-tahunya suruh nimbang dulu ke sini. Alah. Mondar-mandir nyenangin Pak Oga ya, 2000 terus sih. Lah jerune pol iki makle, aduh kontal aku. Yo wilele, gak lihat aku ada cegelongan sama anak buat ini loh. Ya. Renyah suaranya ya, kerenyak. Wih. Oke, kalau sampai di PT Base yang sini, nimbang dulu ya, laporan dulu. Terus habis selesai aman langsung balik lagi ke sana. Belum ada info lagi belum, tak tinggal tidur sih. Nimbang ngeluh, capek, merawut tok. Sana motor suruh ke sini, nimbang doang, sampai sini nimbangnya nggak tahu kapan. Dan nimbang sih tapi nggak tahu konfirmasinya gimana. Kalau harus ke sana besok pagi semrawut lur. Parah soalnya kalau pagi itu rame banget sih. Masuk ke pabriknya itu yang susah. Ya kayak gini kan solarnya ikut siapa gitu loh. Sono ke sini bisa habis bongkar ke sono balik lagi ke sini buat nimbang kosongan kan. Solarnya ikut siapa?